Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rahasia keutamaan sholat subuh adalah disaksikan para malaikat. Bahwa bacaan sholat subuh, khususnya bacaan Al-Quran yang kita baca saat kita menunaikan sholat subuh, disaksikan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ayat 78 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Qur'anal fajri kada mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, atas dasar inilah para ulama kemudian menetapkan sunnah hukumnya memperpanjang bacaan surah setelah membaca surah Al-Fatihah pada saat kita menunaikan sholat subuh. Di samping Rasulullah SAW sendiri memang mencontohkan membaca surah-surah yang agak panjang atau seukuran 60 sampai 100 ayat ketika beliau sholat subuh. Lalu bagaimana kalau tidak hafal surah yang panjang, sedangkan yang hafal hanya surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas? Bolehkah kita hanya membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh? Benarkah ada larangan membaca surah Kulhu atau surah Al-Ikhlas ini ketika sholat subuh? Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup dengan mengklik tombol subscribe, lalu klik pula tombol loncengnya dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat dengan balasannya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menurut para ulama membaca surah-surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah ketika menunaikan ibadah sholat hukumnya sunnah. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menyebutkan, faqala al-jumhuru tusannu qira'atu suratin aw ayatin ba'dal Fatihah. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa disunahkan membaca surah atau ayat setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, jelas sekali menurut para ulama karena hukumnya sunnah membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat ini, maka kita boleh membaca surah apa saja atau bahkan sebuah ayat sekalipun. Tidak ada larangan membaca surah Al-Ikhlas. Tidak ada larangan membaca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ketika kita menunaikan sholat fardu subuh. Jika membaca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas tidak diperbolehkan atau dilarang dibaca ketika sholat subuh misalnya, waduh, betapa kasihannya kita-kita yang tidak memiliki hafalan surah-surah yang panjang. Jangankan membaca surah pendek, tidak membaca pun sholat subuh kita tetap sah, sebab hukumnya memang hanya sunnah saja. Jadi para sahabat yang tidak hafal surah-surah panjang, jangan berkecil hati apalagi sampai meninggalkan sholat subuh hanya gara-gara ada yang bilang sholat subuh tak boleh baca kulhu. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah memiliki pilihan surah-surah yang memiliki ayat sekitar 60 sampai 100 ayat. Misalnya surah Qaf dan surah At-Takwir. Dua surah ini memang menjadi surah pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Barzah, kana yaqra'u fil fajri ma baina sittina ilal mi'ah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah, kana yaqra'u fil fajri bi qaf wal qur'ani wa nahwiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan yang semisalnya ketika beliau menunaikan sholat subuh. Imam Nasai meriwayatkan hadis sebagai berikut, an Amr ibnu Hurais qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Hurais, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Nabi membaca surah idza syamsu kuwirat ketika beliau sedang sholat subuh. Inilah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh membaca sekitar 60 hingga 100 ayat atau membaca surah Qaf dan surah At-Takwir. Tetapi meskipun demikian, kita tetap boleh memilih surah-surah yang lain sesuai kemampuan kita. Terlebih jika kita memang tidak hafal atau belum hafal surah-surah yang lebih panjang. Boleh surah Al-Ikhlas, boleh surah Al-Falaq dan surah An-Nas, atau bahkan hanya membaca sebuah ayat sekalipun. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.